Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang strategi pengembangan agroindustri yang berkelanjutan. Nah, sudah kita pahami bahwasanya yang namanya sebuah industri yang basisnya adalah agro, maka itu adalah suatu industri yang mereka memproses gitu ya untuk bahan dasarnya adalah berasal dari bahan hasil pertanian gitu ya, baik yang merupakan tumbuhan maupun adalah hewan begitu ya. Jadi itu adalah produk-produk yang dihasilkan bahan bakunya menggunakan yang namanya adalah plants and animals begitu ya, bisa kedua-duanya ataukah salah satu dari keduanya begitu ya, di mana nantinya di dalamnya itu akan terjadi yang namanya suatu proses yang sifatnya adalah baik nantinya proses fisikal maupun proses chemical, kemudian nantinya selain dari proses untuk menghasilkan suatu produk tertentu, maka juga di dalam suatu industri itu juga akan menghasilkan produk-produk yang bahan setengah jadi maupun produk jadi, itu dilakukan namanya proses penyimpanan atau storage. Kemudian juga kita harus memahami bagaimana packagingnya. Packaging mau dalam bentuk yang bulky, dalam bentuk yang besar, ataukah juga dalam bentuk ukuran-ukuran untuk siap dikonsumsi, itu juga adalah satu proses yang ada di dalam suatu industri hasil pertanian. Dan juga nantinya kita akan membahas gitu kan ya, bagaimana terjadinya dalam suatu agroindustri itu gitu kan ya, proses distribusinya. Jadi kita tidak hanya melakukan transformasi untuk menghasilkan suatu produk setengah jadi ataukah produk jadi, akan tetapi juga melakukan di dalam industri hasil pertanian itu adalah storage, packaging, and distribution. Nah, itu yang dilakukan. Coba kita nanti perhatikan bahwasannya industri-industri yang basisnya hasil pertanian itu pasti beberapa hal ini akan terjadi di dalamnya, begitu ya, di dalam industri tersebut. Nah, maka nantinya ada beberapa karakteristik ya agroindustri, di mana karakteristik ini harus bisa kita pahami untuk melakukan bagaimana strategi pengembangan selanjutnya untuk industri-industri yang basisnya adalah hasil pertanian. Yang pasti kita ketahui adalah based on-nya adalah local resources. Artinya bahan baku yang kita gunakan itu adalah bahan baku yang memang ada di lokal. Sekalipun kemarin misalnya saya sudah ceritakan misalnya bahan baku ke tempat kita, tapi prosesnya di tempat yang lain, gitu ya. Jarang sekali bahwasanya kita menggunakan bahan baku yang bukan berasal dari lokal Indonesia, begitu ya. Jadi harus bisa based on local resources di sini, begitu. Agar nantinya kita bisa memaksimalkan, gitu kan ya, hasil yang kita peroleh. Kemudian nantinya kenapa jadi kita harus based on local resources gitu ya untuk agroindustri, maka pasti itu cocok gitu kan ya untuk dikembangkan di Indonesia. Karena kalau misalnya nanti bahan baku yang kita gunakan itu bukan lokal resources-nya gitu kan ya, bahan bakunya bukan dari lokal, maka bisa jadi nanti tidak cocok untuk di Indonesia. Apalagi Indonesia adalah negaranya yang sifatnya tropis begitu ya, cukup panas begitu. Beda kalau misalnya nanti bahan bakunya berasal dari subtropis begitu kan ya, dibawa ke sini yang pasti sudah harganya adalah mahal. Maka nanti untuk pengembangan untuk agroindustri gitu kan ya, dengan karakteristik haruslah based on local resources-nya begitu untuk dikembangkan nantinya di Indonesia. Karena kita berbicara adalah bagaimana strategi pengembangan agroindustri yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian kita bisa juga melihat di sini gitu kan ya, selain dari based on local resources-nya, kita ketahui bahwasanya sebagian besar nantinya kita mengharapkan human resources-nya atau sumber daya manusia yang menggerakkan agroindustri yang ada di Indonesia itu adalah harus dimiliki dan dikerjakan oleh local community Indonesia itu sendiri begitu ya. Jangan kita kita menggunakan tenaga-tenaga yang bukan dari Indonesia atau pemiliknya bukan dari Indonesia. Walaupun kita ketahui sekarang banyak sekali sebenarnya agroindustri yang ada di Indonesia itu pemiliknya adalah bukan dari orang Indonesia, begitu kan ya. Nah, itu karena kondisi memang yang kemarin juga sudah saya sampaikan bahwasanya borderless stage gitu kan ya, tanpa ada batas lagi, sehingga sumber daya manusia pun bisa bekerja di mana saja begitu ya, tidak hanya orang Indonesia yang bekerja di Indonesia atau pemiliknya orang Indonesia yang bekerja juga di Indonesia juga tidak gitu kan ya. Tapi diharapkan bahwasanya untuk strategi pengembangannya itu adalah owned and run by local communities begitu kan ya. Jadi kita mengharapkan bahwasanya kita ada dari human resources-nya itu adalah lokal begitu ya, dari Indonesia, sehingga nanti kita bisa mengembangkan sumber daya
alam yang ada di Indonesia itu sendiri, begitu ya, dan untuk masyarakat Indonesia itu sendiri, begitu. Kita mengharapkan adalah seperti itu. Nah, kemudian agroindustri itu karakteristiknya yang kita pahami adalah bagaimana bisa diimplementasikan ya teknologi yang sifatnya adalah lokal begitu. Jadi di sini lokal teknologis begitu kan ya, sehingga nantinya kita bisa mengembangkan kekuatan-kekuatan lokal. Walaupun kita tidak pungkiri bahwasanya kondisi saat ini agroindustri banyak bahwasanya mesin-mesin yang digunakan itu bukan mesin-mesin lokal, akan tetapi merupakan impor dari negara-negara yang ada di luar Indonesia itu sendiri begitu ya. Nah, maka diharapkan untuk mengembangkan lebih lanjut gitu kan ya, agar nantinya pembangunan di Indonesia juga berjalan dengan baik gitu kan ya. Diharapkan bahwasanya kita pun tidak hanya menyediakan sumber daya manusia, kemudian sumber bahan bakunya, akan tetapi juga nantinya teknologi-teknologi yang kita gunakan itu juga adalah teknologi yang memang dikembangkan di Indonesia begitu ya. Jadi maksudnya itu adalah yang menjadi pengembangnya juga adalah sumber daya manusia yang Indonesia yang mengembangkannya. Nah, ini yang harus kita perhatikan gitu ya, bagaimana nantinya resources-nya, kemudian juga nantinya pemiliknya begitu kan ya, dan juga teknologi yang digunakan di dalam suatu agroindustri itu diharapkan adalah kita mengembangkan sendiri. Nah, ini harusnya strategi pengembangan agroindustri yang berkelanjutan, kita harus bisa menguasai ini. Karena kalau misalnya bukan dari kita yang mengembangkannya, otomatis nantinya kalau misalnya pihak asing begitu kan yang mengembangkannya, mereka sudah selesai maka mereka tinggalkan begitu. Jadi mereka tidak punya pemikiran untuk bisa melakukan strategi pengembangan yang berkelanjutan gitu kan ya. Artinya kita mengharapkan di sini strategi pengembangan agroindustri yang sifatnya adalah berkelanjutan, tidak hanya sementara waktu begitu kan ya. Jadi hanya beberapa tahun kemudian ditinggalkan udah selesai begitu kan ya. Nah, tidak, tetapi kita mengharapkan bahwasanya karena yang namanya manusia itu terus hidup begitu kan ya, maka kita harus menyediakan dalam hal ini adalah berbagai macam produk olahan begitu kan yang berasal dari bahan hasil pertanian begitu. Jadi kita mengharapkan bahwasannya adanya suatu keberlanjutan begitu ya, sustainable dari suatu proses produksi yang berbasiskan agroindustri begitu kan ya, nantinya bisa digunakan untuk masyarakat yang lainnya dan setelahnya begitu ya. Jadi tidak hanya sesaat sekarang. Nah, inilah karakteristik yang nanti agroindustri yang baik yang ada saat ini dan yang akan datang begitu ya. Kita mengharapkan adalah ketiga hal ini bisa berjalan dengan baik begitu ya. Jadi karakteristiknya haruslah based on local resources-nya begitu. Nah, kemarin mungkin sudah saya sampaikan begitu kan ya tentang video yang ada di India kalau tidak salah itu. Bagaimana mereka mengembangkan dari local resources mereka, teknologi mereka, kemudian yang menjadi pemiliknya juga mereka itu sendiri. Walaupun memang sebagian besar agroindustri yang skalanya kecil itu memang dimiliki oleh orang-orang lokal itu sendiri, begitu kan ya, jarang dari luar dari orang lokal itu sendiri begitu. Untuk industri yang kecil menengah kali kan begitu ya, tapi untuk industri besar, nah kita pastilah ada di situ nanti kerjasama jejaring gitu kan ya antara bisnis bisnis yang lainnya begitu. Nah, ini karakteristik yang kita harapkan bagaimana sebuah agroindustri itu adalah dia sifatnya local resources begitu kan ya, kemudian owned and run by local communities, kemudian juga implementing gitu kan ya local technologies. Nah, itu yang diharapkan nantinya pada saat kita ingin mengembangkan agroindustri yang berkelanjutan di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian nantinya ada beberapa kategori gitu kan ya dalam agroindustri. Kita bisa pertama adalah industri rumah tangga, di mana industri rumah tangga ya mereka memiliki sendiri, dikerjakan sendiri dengan skala rumah tangga, begitu kan ya, di mana mereka nantinya mempunyai modal yang sangat kecil, begitu kan ya, dan kemudian juga teknologinya adalah manual yang mereka lakukan. Kemarin yang saya contohkan itu adalah bagaimana perkembangan begitu ya teknologi sederhana yang ada di India ya, bagaimana mereka melakukan proses pembuatan atau produksi makanan-makanan kecil, tetapi mereka sudah bisa survive dari sana begitu kan ya. Dan di Indonesia juga cukup banyak sebenarnya ya industri-industri rumah tangga yang mereka ingin mengembangkan begitu, bagaimana dengan modal yang kecil mereka mengembangkan sendiri usaha-usaha mereka dan mereka memasarkan juga diri sendiri. Nah, itu adalah kategori yang pertama. Kemudian kategori yang kedua adalah small scale industry begitu kan ya, jadi industri yang
skalanya adalah kecil, di mana memang lebih besar daripada industri rumah tangga begitu kan ya. Dan juga investasi ataukah modal yang mereka gunakan lebih besar dibandingkan dengan industri rumah tangga untuk industri kecil dalam hal ini begitu. Nah, kemudian mereka juga mulai adanya sistem manajemen. Karena kalau industri rumah tangga itu yang penting produksi udah selesai jual dapat untung, kemudian besoknya produksi lagi dijual lagi udah dapat untung seperti itu. Mereka tidak punya simple manajemen pun mereka tidak punya karena mereka yang menjadi pemiliknya itu juga orangnya gitu ya untuk yang half-half industri begitu kan ya, kemudian yang mengerjakan juga dia, kemudian yang memasarkan juga dia sendiri gitu kan ya, menghitung keuntungan juga dia sendiri, membeli juga sendiri, artinya percaya juga sendiri begitu. Nah, itu memang industri rumah tangga. Tapi kalau misalnya industri kecil begitu kan ya, yang pertama ya pasti modalnya lebih besar daripada industri rumah tangga begitu. Nah, kemudian juga aktivitas yang mereka lakukan sudah mulai kayak semacam suatu industri begitu kan ya, walaupun sangat simpel manajemennya dan sedikit gitu kan ya. Paling tidak misalnya siapa yang menjadi pemiliknya, kemudian siapa yang melakukan prosesnya, yang menghasilkannya, kemudian setelah diproses siapa yang akan menjualnya begitu kan ya. Artinya ada pembagian tugas masing-masing, artinya lebih tidak hanya satu orang begitu yang mengerjakannya, tetapi ada beberapa orang, kemudian nanti di manage gitu kan ya, dikelola siapa yang melakukan ini, siapa yang melakukan produksi, siapa yang melakukan pemasaran begitu yang seterusnya. Jadi ada suatu small and simple management ya di dalamnya untuk industri kecil. Itu bisa kita bisa membedakan antara industri kecil dengan industri rumah tangga. Kemudian ada medium scale industry begitu kan ya, artinya industri yang skala menengah. Artinya lebih besar investasinya juga gitu kan ya dari industri kecil. Dan kemudian di sini mereka menggunakan beberapa tools gitu kan ya, beberapa tools dan mesin-mesin begitu yang lebih bagus gitu ya, yang lebih besar dibandingkan dengan industri kecil. Di mana di sini juga mereka mempunyai resources-nya, ada human and raw material-nya. Nah, di sini mereka mulai untuk mempunyai gitu kan ya beberapa sumber daya manusia yang lebih banyak dibandingkan dengan yang skala kecil begitu kan ya. Artinya bisa jadi mereka menggaji orang berapa misalnya untuk di bagian produksi, berapa orang misalnya di bagian packaging, berapa orang misalnya di bagian pemasaran begitu kan ya. Jadi itu sudah skalanya lebih tinggi besar dibandingkan dengan industri yang kecil. Nah, kemudian juga nanti pada waktu aktivitas untuk melakukan suatu proses produksi begitu kan ya, mereka juga mostly automatic and management begitu kan. Jadi juga manajemennya lebih besar dibandingkan dengan yang industri kecil. Kalau industri kecil itu lebih kepada simple manajemen sederhana, tapi dia punya manajemen begitu. Tapi kalau untuk skala menengah, dia lebih manajemennya itu lebih besar lagi begitu kan ya, lebih complicated lagi dibandingkan dengan yang skala kecil. Katakanlah misalnya sebuah industri roti gitu kan ya. Industri roti tapi bukannya industri rumah tangga dan juga bukan industri kecil. Mereka misalnya sudah mulai menggunakan beberapa mesin gitu kan ya, yang mesin-mesin yang memang biasanya digunakan di industri besar, tetapi dengan skala yang lebih kecil begitu ya. Jadi kapasitas yang lebih kecil dibandingkan dengan industri besar. Nah, kemudian mereka mempekerjakan dari mereka mengolah siapa yang mengolah mulai dari penimbangan gitu kan ya, kemudian nantinya mulai dari mixing dan seterusnya sampai kepada proses packing begitu. Kemudian nantinya sampai kepada proses packaging. Itu nanti mempunyai yang namanya human resources begitu kan ya. Nah, kemudian mereka juga mempunyai manajemen yang jelas, kemudian juga punya pencatatan begitu kan ya. Walaupun lebih sederhana dibandingkan dengan pencatatan yang dilakukan oleh industri-industri besar begitu. Dan mereka nanti bekerja dari different function di sini gitu kan ya, untuk masing-masing orang nantinya kamu bekerja di bagian ini, kamu bekerja di bagian ini. Nah, itu adalah yang medium scale industry. Itu banyak kita temukan di tengah-tengah masyarakat yang dimana skalanya lebih besar dibandingkan dengan industri kecil begitu kan. Jadi kita bisa memilah-milah yang mana industri kecil, yang mana industri menengah, yang mana industri rumah tangga begitu kan ya, dilihat dari karakteristik masing-masing dari industri itu. Dan juga ada yang large scale industri begitu kan ya, industri yang sifatnya adalah holding, manufacturing begitu kan ya. Mereka punya pabrik yang besar, kemudian mempunyai bisa jadi nanti bahan baku juga mereka sediakan sendiri begitu ya, raw material yang mereka gunakan. Kemudian juga peralatan mesinnya lebih canggih dibandingkan dengan industri menengah begitu ya. Kemudian juga high automation gitu kan ya, levelnya bisa jadi yang otomatis gitu kan ya, dari bahan baku masuk sampai nanti menjadi produk jadi itu sudah secara otomatis gitu ya, menggunakan mesin yang saya contohkan kemarin pada waktu
di produksi misalnya mulai dari ternak begitu kan ya, kemudian diolah sampai bisa menjadi nanti ada yang mengolah susu begitu kan ya, ada yang mengolahnya nanti apakah industri kejunya begitu. Nah, ini adalah suatu industri di mana dia merupakan suatu industri yang besar. Dia kategorinya itu adalah large scale industri begitu ya, untuk bisa nantinya di dalamnya itu untuk bisa menghasilkan suatu produk jadi ataukah setengah jadi juga bisa begitu kan ya, dengan manajemen yang sudah complicated begitu kan ya. Jadi di situ adalah di mana secara systematically manage different function intertwined structure and functionally gitu kan ya. Artinya mereka sudah bisa secara sistematik gitu kan ya, ada oh ini adalah bagian produksi, ini adalah bagian purchase, ini adalah bagian marketingnya, ini bagian apa namanya perencanaannya begitu kan ya, ini adalah bagian controllingnya, ini bagian apa namanya lagi juga bisa bagian boilernya begitu kan ya, atau ini bagian maintenance-nya. Mereka punya bagian-bagian tersendiri. Itu lebih complicated dibandingkan dengan industri yang sifatnya adalah medium. Nah, ini yang bisa kita perhatikan nantinya, karena kalau strategi pengembangan industri begitu kan ya, yang berkelanjutan, maka bisa jadi memang kita bisa mulai dari industri rumah tangga, bisa dikembangkan lebih lanjut begitu kan ya, atau dari industri kecil, ataukah industri menengah, ataukah industri besar. Bagaimana nantinya kita membicarakan yang namanya strategi pengembangan agroindustri yang berkelanjutan itu, kita tidak bisa hanya membicarakan yang besar-besarnya saja begitu kan, tetapi kita juga bisa membicarakan industri rumah tangga ataukah kecil ataukah menengah begitu. Artinya mereka bisa dikembangkan juga begitu. Artinya hanya skala-skalanya kecil tapi nanti ada suatu model gitu kan ya, model bagaimana nantinya kita bisa mengembangkan industri yang berkelanjutan tadi begitu. Nah, biar saja mereka ada industri kecil, ada industri menengah, ada industri rumah tangga begitu kan ya. Nanti bagaimana hubungan antara small scale ataukah medium scale dengan large scale gitu kan ya dalam suatu agroindustri. Nah, itu yang kita harus bisa, apakah ada suatu partnership ataukah kemitraan begitu kan ya. Nah, ini yang nanti kita pelajari di bagian belakang dari materi ini begitu ya, supaya kita nantinya bisa mengembangkan, karena industri besar pun bisa jadi mereka memerlukan industri kecil atau memerlukan namanya industri rumah tangga begitu kan ya, atau industri kecil mereka juga memerlukan apa namanya kemitraan dengan industri besar begitu ya. Jadi juga tidaklah selalu melulu industri besar dia berdiri sendiri begitu kan ya, atau industri kecil berdiri sendiri tanpa ada yang dia bisa bantu kepada industri besar. Ini nanti kita bisa melihat model-model yang seperti apa yang seharusnya kita kembangkan begitu kan ya, untuk membentuk suatu agroindustri yang bisa sustainable nantinya gitu, yang bisa berkelanjutan nantinya gitu kan ya. Nah, ini yang kita harapkan, karena kita berpikiran itu tidak hanya sesaat, tetapi berpikiran adalah puluhan tahun, sekian tahun, bisa jadi ratusan tahun gitu kan ya, kita melihat langkah-langkah itu yang harus kita lakukan sehingga nanti agroindustri ini bisa berkelanjutan. Dia tidak hanya stuck di situ, hanya berhenti di situ gitu kan ya. Tidak diinginkan yang begitu gitu kan. Yang kita mengharapkan bahwasanya suatu agroindustri itu berjalan terus gitu ya. Di mana kita pengalaman yang pernah terjadi mungkin yang minggu kemarin juga sudah saya ceritakan. Katakanlah misalnya Kalimantan itu dulunya adalah produsen untuk mengolah berbagai macam olahan dari apa namanya dengan bahan bakunya adalah kayu. Apakah itu misalnya apa namanya papan partikul kah gitu kan ya, kayu lapis kah begitu kan, molding. Itu kan terus dan sangat bagus sekali dan sangat maju. Akan tetapi ada sesuatu yang tidak sustainable, artinya mereka tidak menghiraukan yang namanya raw materialnya, begitu kan ya. Raw materialnya dibiarkan begitu saja, kemudian tidak dikelola dengan baik, begitu kan ya. Akhirnya apa? Mereka menjadi stuck, berhenti, begitu kan ya. Kemudian untuk menunggu yang raw material selanjutnya. Nah, ini kita tidak mengharapkan yang seperti ini. Jadi ada suatu bagaimana strategi pengembangan agroindustri itu kita harus bisa memikirkan, begitu kan ya, apa yang kita akan kerjakan, bahan bakunya yang seperti apa, yang transformasi yang kemarin begitu ya. Tetapi di sini lebih kepada sistemnya, model industrinya harusnya bagaimana nih? Apakah memang katakanlah industri besar, apakah mereka harus selalu menyediakan dari bahan bakunya, kemudian prosesnya, kemudian pemasarannya, kemudian juga nantinya sampai kepada distribusinya begitu kan mereka sendiri. Memang bisa, tetapi apakah harus selalu sendiri? Nah, nanti kita pelajari yang mana yang harusnya yang kita gunakan begitu kan ya. Artinya masing-masing pelaku industri akan mengetahui begitu. Jadi harusnya kayak begini. Ini kita mampu nggak menyediakan raw materialnya sendirian begitu kan ya. Atau kita biasanya rekrut
gitu ya, dari para petani misalnya gitu kan ya, menjadi plasma intinya kayak begitu. Nah ini nanti harus kita apa namanya pikirkan begitu kan ya, untuk strategi pengembangan agroindustri yang sifatnya adalah sustainable gitu kan, yang berkelanjutan. Kita tidak membicarakan hanya ya sudah selesai sampai di sini, tetapi sustainable-nya itu adalah seperti apa supaya nanti agroindustri ini bisa berjalan lama begitu kan ya, dan bisa artinya dia menjadi sesuatu industri yang benar-benar kokoh begitu ya, tidak berhenti pada di tengah jalan seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan ya. Ini adalah bentuk-bentuk atau kategori-kategori yang agroindustri yang kita pahami pada saat ini. Nah, kemudian kenapa kita membicarakan ya, sebelum saya membicarakan tentang model-model tadi, maka memang agroindustri itu adalah satu yang sangat berkontribusi di dalam ekonomi nasional begitu kan ya. Kenapa demikian? Kenapa bisa demikian begitu kan? Ya, artinya contribute to the national economy itu memang sangat-sangat berkepentingan sekali dengan agroindustri. Indonesia adalah negara yang kalau dulu orang bilang agraris begitu kan. Tapi memang mau tidak mau, memang Indonesia adalah negara yang kepulauan begitu kan ya, yang subur tanahnya dan ada di negeri tropis begitu kan ya, ada mataharinya begitu hampir 12 jam begitu kayaknya kurang lebih. Nah, kemudian di situ banyak sekali lautnya begitu kan ya. Nah, itu ternyata kita bisa di situ adalah bahan baku yang basisnya adalah industri pertanian begitu kan ya. Jadi dari hasil pertanian dengan artian luas itu sangat banyak sekali raw material yang ada di Indonesia. Jadi tidak salah begitu kan ya, bahwasanya agroindustri itu berkontribusi di dalam nasional ekonominya Indonesia begitu kan ya. Karena ya memang tumbuhan mungkin mudah sekali untuk tumbuh begitu di tongkat saja, kalau misalnya itu bisa jadi tanaman begitu ya. Kalau misalnya kata lagu kayak begitu saking suburnya begitu ya Indonesia itu untuk bisa menanam apa saja dengan mudah, tinggal kita ingin melakukannya ataukah tidak begitu. Nah, disinilah kontribusi gitu kan ya secara nasional ekonomi itu memang apa namanya tidaklah sesuatu hal yang wah gitu kan ya terhadap agroindustri itu. Nah, ini merupakan suatu kepentingan yang harus kita kembangkan gitu. Nah, katakanlah di sini gitu kan ya, yang pertama bisa kita lihat bagaimana agroindustri itu merupakan suatu solusi gitu ya untuk produk-produk yang sifatnya adalah pertanian. Kita banyak dari hasil pertanian ya, dari tanaman gitu kan ya, peternakan, perikanan gitu kan ya. Nah, itu bisa jadi kita nanti proses untuk bisa menghasilkannya yang mempunyai nilai tambah. Minggu kemarin sudah saya sampaikan tentang hal ini gitu ya. Saya tidak terlalu banyak membahas tentang hal ini. Nah, kemudian juga nantinya hasil-hasil pertanian ini kita harus support begitu kan ya, untuk bisa nantinya menjadi suatu adanya proses. Jadi kita tidak mengharapkan untuk menjual bahan-bahan baku. Artinya raw material yang kita jual. Katakanlah misalnya kalau orang membicarakan tentang kakao, yang dijual kakaonya, biji kakaonya, bukan coklatnya begitu kan ya. Atau bicara kopi, yang dijual itu biji kopinya, green bean-nya, bukan kopi olahannya begitu kan ya. Atau misalnya orang menjual pala, itu kan udah biasa gitu kan ya. Menjual palanya, bukan menghasilkan nutmeg oil-nya. Nutmeg oil itu ya minyak dari pala, miristisinnya begitu kan. Tidak, bukan menghasilkan untuk flavornya, bukan untuk menjual bagian parfumnya begitu kan ya. Jadi banyak sekali yang dijual itu adalah bahan bakunya. Maka di situ added value-nya memang sangat berkurang begitu, karena harganya akan murah. Atau misalnya menjual yang namanya ternak begitu kan ya, daging ternaknya begitu. Mungkin kalau daging ternak malah kita yang mengimpor begitu kan ya, susu kita yang mengimpor dari luar begitu. Kita tidak bisa mengembangkan itu. Atau yang paling terlihat itu adalah perikanan begitu. Kita menjual bahan baku yang digunakan. Yang dijual itu adalah bahan bakunya, bukan dari olahan dari hasil-hasil perikanan itu begitu ya. Itu tidak kebanyakan hanya dijual bahan bakunya, kemudian dijual kembali ke Indonesia. Nah, di sini kita tidak mengharapkan begitu. Jadi harus ada yang namanya supporting gitu kan ya, untuk bisa membuat satu manufacturing pabrik gitu ya, untuk melakukan proses transformasi, artinya merubah dari bahan baku menjadi produk setengah jadi ataukah produk jadi. Dan diharapkan pun juga kita itu tidak menjual produk setengah jadi begitu ya. Kita mengharapkan bahwasanya produk jadi yang kita jual. Artinya itu memperbanyak nantinya seperti yang juga kemarin saya ceritakan, yang sampaikan gitu ya, untuk memperbanyak yang namanya industri, sehingga kita memperbanyak
lapangan-lapangan pekerjaan. Nah, kita mengharapkan yang seperti itu begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar menjual dari bahan bakunya, raw materialnya yang kita jual, tetapi adalah produk jadinya yang kita jual. Sehingga ada support untuk mendirikan pabrik-pabrik gitu kan ya, pabrik-pabrik di sini. Yang paling lucunya saya tahu gitu ya, tapi bukan di Kalimantan, artinya di Sumatera, di Lampung gitu kan ya, ada nanas. Nanas itu sampai perkebunannya pun mereka punya begitu ya. Kemudian pabrik nanasnya itu nanti nanas kaleng gitu kan ya. Itu ada di tengah-tengah perkebunan. Yang lucunya kenapa? Mereka memproduksi di Indonesia, kemudian bahan bakunya juga di Indonesia, pabriknya juga di Indonesia, tetapi kita tidak pernah menemukan produk jadinya itu di Indonesia, begitu ya. Jadi semuanya dijual, diekspor. Dari sisi ekspor sih ya artinya kita mempunyai pendapatan yang banyak, tapi kita sendiri tidak pernah merasakan itu, gitu kan. Jadi kita mengharapkan memang ya tidak apa-apa juga begitu kan ya, tetapi ya kita mengharapkan masih ada untuk di dalam negerinya begitu kan ya, untuk yang diekspor juga ada begitu. Nah, sehingga di sini nantinya kita mengharapkan ada added value, kemudian pabrik-pabrik tadi mempunyai kesempatan untuk bisa memproduksi, kemudian memasarkan dan mengembangkan dari sisi keuangan atau finansialnya. Ya pastilah begitu kan ya, akan terjadi peningkatan pendapatan. Gitu ya. Jadi komoditas ekspor pun juga semakin meningkat. Jadi kita tidak menjual bahan bakunya, raw materialnya, tetapi kita menjual dari produk jadi. Nah, kemudian juga di sini dengan adanya suatu proses agroindustri yang kita raw materialnya dari kita, kemudian kita juga pabriknya di tempat kita sendiri gitu ya untuk melakukan proses pengolahannya, dan di situ nanti akan meningkatkan yang namanya pertukaran luar negeri gitu ya. Maksudnya itu terjadi kita menjual, ekspor bisa ditingkatkan. Karena saat ini kan pendapatan sangat sulit sekali ya, karena komoditas ekspor kan berkurang begitu ya, sangat sedikit. Sehingga pendapatan juga akan berkurang begitu. Nah, bagaimana caranya untuk ekspor itu bisa ditingkatkan gitu kan ya, dengan dari hasil agroindustri begitu kan ya. Nah, itu kita harus bisa mengembangkannya dari raw materialnya, kemudian kita memproduksi sendiri, punya pabrik sendiri ya di tempat kita sendiri begitu kan ya. Dan kalau bisa juga owner-nya atau pemiliknya juga kita dari Indonesia juga begitu ya, dari tempat kita itu sendiri. Sehingga nanti kita bisa menjadi survive, kemudian kita juga bisa mengekspornya keluar begitu kan ya, jadi produk-produk yang memang kita hasilkan dari bahan baku kita sendiri begitu ya. Nah, di sini memang kalau kita bicarakan di sini memang ada yang indie form raw gitu kan ya, semi finish material finish product begitu kan ya. Nah, ini memang kalau bisa boleh-boleh saja kita menjual bahan baku, tetapi ini pun begitu kan ya, ini harganya pasti lebih murah dibandingkan dengan ini lagi yang finish good gitu, kayaknya finish product begitu ya, produk jadi. Nah, ini kita kalau bisa jangan memproduksi, tidak memproduksi, tidak menjual hanya raw materialnya saja begitu ya, tetapi memproduksi yang namanya menjadi finish good atau menjadi finish produknya begitu ya, itu yang diharapkan. Nah, kemudian nantinya begitu ya, kita bisa dengan adanya agroindustri ini gitu kan ya, ini saya sisi ini aja pengaruhnya gitu kan ya, untuk dari sisi nutrisi gitu ya, karena memang industri hasil pertanian ya pastilah nanti kebanyakan dia pangan, walaupun saya bilang yang namanya industri hasil pertanian itu tidak hanya pangan tetapi juga adalah non pangannya begitu ya. Jadi ini kalau dari sisi pangan kita bisa melihat bahwasanya kita nanti bisa menyediakan begitu kan ya untuk nutrisi dalam negeri, maupun kita bisa mengekspornya ke luar negeri, jadi supplies-nya untuk core foods-nya begitu kan ya. Ini juga sisi dari agroindustri. Kebanyakan memang agroindustri kan memang untuk kepangan begitu, walaupun kita tidak hanya membicarakan pangan tetapi juga ada non pangannya di dalam agroindustri itu. Nah, ini adalah bagaimana kepentingan dari sebuah agroindustri gitu kan ya untuk berkontribusi di dalam perekonomian secara nasional. Jadi tidak bisa dipungkiri, industri hasil pertanian sampai kapanpun itu sebenarnya adalah sesuatu industri yang menjadi penopang gitu kan ya di dalam sebuah negara. Itu jangan ditinggalkan begitu. Karena kalau ditinggalkan kita hanya menjadi konsumtif nantinya. Kita hanya konsumen saja, membeli saja, orang lain yang membuatnya begitu kan ya. Orang lain yang mengembangkannya. Padahal semua orang pasti memerlukan makanan. Khusus untuk makanan ya saya bicarakan, karena manusia itu perlu makan setiap hari, maka pasti dia akan memerlukan makanan itu setiap hari. Maka kita jangan sampai bahwasanya agroindustri itu dihilangkan di negara ini begitu kan ya, dan itu harus dikembangkan untuk bisa menghasilkan produk-produk yang memang digunakan oleh setiap manusia begitu ya, khususnya yang basisnya adalah agroindustri. Oke,
Nah, itu adalah bagaimana kita harus bisa melihat ini, begitu ya, kepentingannya untuk bisa mengembangkan agroindustri ke depannya. Nah, akan tetapi ini dikatakan, ini bukan kata saya ya, tapi saya setuju oleh Pak Samsul Ma'arif, gitu kan ya. Ini sebenarnya beliau dosen IPB, Profesor Samsul Ma'arif, begitu kan ya. Beliau mengatakan bahwasannya performance dari agroindustri pada saat ini maupun agribisnis, begitu kan ya, itu nol optimal. Jadi belum optimal dilakukan. Jadi kondisi-kondisi yang diharapkan tadi itu sebenarnya tidak optimal. Jadi tidak optimal itu artinya kita masih bisa mengembangkannya, begitu kan. Tetapi kondisinya itu tidak belum ya, bukan tidak, tapi belum optimal. Nah, ini kenapa begitu kan ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan bahwasanya industri hasil pertanian itu tidak akan pernah bisa berhenti sampai di situ saja, begitu kan ya. Tetapi kita bisa kembangkan, begitu kan ya. Nah, tetapi kesalahan-kesalahan pada masa lalu jangan kita ulang. Sebagaimana kesalahan pada waktu industri perkayuan, begitu kan ya. Itu jangan kita mengulangnya. Walaupun industri perkayuan untuk kehutanan itu kan sudah turun saat ini, begitu kan ya, karena harus menumbuhkan pohonnya yang harus puluhan tahun, gitu kan ya, baru bisa dimanfaatkan untuk pembuatan kayu lapis ataukah menggunakan, kalau papan partikel sih tidak apa-apa, gitu kan ya, tapi untuk kayu lapis dia harus menggunakan log yang besar. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini kita harus bangkit, gitu ya, untuk bisa mengoptimalkan agroindustri, gitu kan ya, di Indonesia. Nah, disinilah nantinya ada beberapa permasalahan, begitu kan ya, yang terjadi di dalam pengembangan agroindustri maupun agribisnis, gitu kan ya, karena tidak terintegrasi. Nah, non performance from the integrated internal factor, begitu kan ya. Artinya faktor-faktor yang ada di dalam agroindustri itu tidak terintegrasi dengan baik. Nah, ini kita harus perhatikan. Artinya dari sisi manajemennya, begitu kan ya, dari sisi teknologinya itu bagaimana, itu harus terintegrasi satu dengan yang lainnya, begitu. Ini kadang-kadang di sini tidak ada integrasi, inilah yang membuat kita menjadi rapuh biasanya yang namanya sebuah agroindustri itu. Saya bilang saja, bisa jadi pabrik CPO juga ada yang beberapa yang sudah mulai loyo, begitu ya. Loyo dalam pengertian juga terengah-engah karena kondisi dari bahan baku yang bisa jadi tidak tersedia, gitu kan ya, dalam setiap harinya, sehingga mereka perlu untuk menghasilkan bahan baku yang seperti apa, tanahnya di mana, menanamnya kelapa sawitnya di mana, begitu kan ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Integrated internal factor, gitu ya. Jadi di dalam industri itu sendiri sudah berdiri, tetapi integrasinya seperti apa. Bisa juga nanti sumber daya manusia yang memproduksinya di dalam pabrik itu, gitu kan ya, terjadi hal-hal yang mereka merasa sudah mulai jenuh, begitu kan ya. Ini kayak apa mengembangkannya? Mengapa bisa seperti ini? Apakah kita memang pabrik yang kayak begini masih bisa layak untuk dijadikan sebuah industri, atau kita tutup dulu, kita jadikan pabrik yang baru. Nah, ini perlu ada hal yang terintegrated, gitu kan ya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam sebuah industri hasil pertanian. Nah, kalau kita berbicara tentang industri hasil pertanian, tentang integrated internal factor yang bermasalah tadi, saya contohkan, begitu kan ya, katakanlah misalnya industri gula pasir. Itu kan dari tebu, itu sudah pabriknya banyak yang sejak zaman Belanda, begitu kan ya. Nah, itu kondisi-kondisi yang seperti itu kadang-kadang mereka terseok-seok bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan gula, begitu ya, dengan mutu yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, begitu. Nah, kemudian juga rendemen yang dihasilkan itu juga sesuai yang ditentukan. Itu mereka melakukannya juga dengan berbagai macam permasalahan yang terjadi di dalam internalnya pabrik itu sendiri, begitu kan ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, begitu ya. Apalagi bapak yang bergerak dalam industri yang praktisi sendiri, gitu kan ya, mengetahui dengan persis bagaimana yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah bagaimana kita mungkin secara teoritis mungkin saya mengatakan harus ada integrated internal antara faktor-faktor yang ada di dalam industri itu, begitu kan ya. Karena kebanyakan katakanlah begini, antara bagian perencanaan dengan bagian marketing itu kadang-kadang tidak terintegrasi, begitu. Marketingnya jualan aja, perencanaannya kenapa kamu jualan aja, begitu kan ya. Ini rencananya kayak apa nih? Nah, itu juga saling ini, gitu kan ya, antara satu bagian dalam sebuah industri itu tidak terjadi integrasi yang bagus, begitu.
Jadi kita mungkin dia satu perusahaan gitu kan, satu pabrik begitu, satu manufacturing. Tapi antara divisi-divisi ini mereka tidak saling kerjasama, tidak terintegrasi satu dengan yang lainnya. Sehingga ya tadi kamu saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, begitu ya. Atau misalnya antara bagian marketing dengan finished good gitu. Ini bagaimana sih di finished good ini jumlahnya harus sekian yang harus dipasarkan. Kenapa jadi jumlahnya harus ini yang tersedia adalah ini begitu ya. Jadi tidak hanya persediaan raw material gitu kan ya, juga persediaan finished good pun itu terjadi hal-hal yang berbeda pendapat begitu. Walaupun istilahnya kita mempelajari bagaimana tentang perencanaan, pengendalian produksi, perhitungannya berapa, jumlahnya berapa, produksi harus hari berapa, itu kan cuma apa namanya masing-masing bagian itu sudah punya perencanaan masing-masing. Tapi kurang terintegrasi antara faktor-faktor yang ada di dalam suatu industri itu. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik. Kekurangan-kekurangan itu gitu kan ya. Secara teori sih sebenarnya ada gitu kan ya. Ini harusnya berhubungan dengan ini harusnya berhubungan begini. Prakteknya bagaimana? Nah, ini yang not permanent from the integrated internal factor gitu kan ya. Jadi sesuatu hal yang menjadi permasalahan di dalam sebuah agroindustri. Yang kedua itu adalah bagaimana nantinya agar terjadi pertumbuhan proses. Jadi maksudnya itu adalah sistem agroindustri itu harus bisa di-manage dengan baik, gitu kan ya. Tetapi kenyataannya apa? Not managed well, tidak profesional, gitu kan ya. Apa namanya? Profesionalnya itu kurang, begitu. Jadi karena memang kondisinya bisa jadi kepemilikannya punya siapa, saya bekerja di sebelah sini mau bagaimana ya silahkan begitu ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini menjadi suatu permasalahan gitu kan ya di dalam sebuah industri yang dimana yang harus diperbaiki yang pertama itu adalah di bagian manajemennya gitu ya. Manajemen antara manajemen atas gitu kan ya. Kemudian juga yang di bawahnya bagaimana antara majikan dengan buruh lah seperti itu gitu kan ya. Ini harus bisa dikontrol dengan baik untuk bisa menghasilkan sesuatu sesuai dengan kita berada di dalam sebuah organisasi. Jadi organisasinya itu kan perusahaannya. Nah, bagaimana organisasi dalam sebuah perusahaan ini dirasakan bahwasannya yang kepemilikan itu tidak hanya dirasakan oleh yang pemiliknya saja gitu kan ya, atau manajemen yang bagian atasnya saja, tetapi juga bagian buruhnya bagaimana dia merasakan bahwasanya pabrik ini gitu kan ya, perusahaan ini juga milik mereka bersama sehingga mereka bisa memproduksi untuk bisa menghasilkan suatu produk yang sesuai yang diharapkan begitu kan ya, kemudian juga penjualannya juga sesuai yang diharapkan. Jadi tidak hanya dimiliki oleh si pemiliknya saja atau manajemennya saja, manajer-manajernya saja, akan tetapi juga bawahannya itu merasa memiliki. Nah, ini yang memang sangat sulit bagaimana kita memanage dengan baik secara profesional dalam sebuah perusahaan. Gitu ya. Karena ini memang perlu tenaga yang besar begitu ya. Artinya si pihak manajemen pun gitu kan ya, yang manajer-manajer ini dan bagian-bagian general manager atau direktur-direkturnya, mereka harus memperhatikan pekerja-pekerjanya. Bagaimana kesejahteraan mereka, apakah mereka itu sudah sesuai dengan penggajiannya sesuai dengan apa yang diharapkan begitu ya. Kemudian juga mereka merasakan bahwasanya apa yang menjadi keuntungan perusahaan itu juga merupakan keuntungan mereka juga begitu kan ya. Ada nggak yang kayak begitu? Nah, ini menjadi suatu permasalahan. Sering mereka ya tadi para buruh ini bekerja asal-asalan gitu kan ya. Kalau misalnya ada dipantau baru bekerja lagi. Kalau nggak dipantau hilang lagi gitu kan ya. Nah, itu sering. Jangankan kita membicarakan yang saya bicarakan ini industri besar begitu ya. Kalau industri kecil kan mereka sudah menjadi permasalahan yang luar biasa gitu kan dalam sisi profesional mereka begitu kan ya. Nah, ini industri besar itu juga menjadi satu permasalahan. Jadi tidak heran kalau misalnya saya pernah menemukan dalam sebuah industri, aduh bulan ini baru direkrut gitu kan ya, kemudian bulan depan dia berhenti lagi, rekrut keluar itu kan biaya bagi perusahaan begitu kan ya. Nah, ini terjadi apa? Ternyata kalau saya tanyakan begitu kan ya, mengapa kalian keluar, mengapa ada apa? Ternyata mereka merasa bahwasanya pekerjaannya terlalu berat tetapi tidak sesuai dengan reward yang mereka dapatkan begitu kan ya. Nah, ini harusnya diperhatikan oleh pihak pabrik bagaimana kondisinya begitu kan ya untuk bisa sustainable tadi agar nantinya agroindustri ini bisa berkelanjutan begitu ya, tidak hanya bicara raw material tapi juga kita bicara human resources-nya, orang-orang yang bekerja di dalamnya, kemudian maintenance alatnya itu seperti apa, kemudian kita juga bicara marketingnya mau kemana begitu kan ya. Karena kalau soal marketing kita membicarakan nih saya jual ini gitu kan ya, apa namanya,
ternyata tidak hanya satu perusahaan yang menghasilkan produk yang itu gitu kan, tapi banyak perusahaan yang mempunyai menghasilkan satu produk yang sama. Nah, kita bicara marketing gitu kan ya. Inovasi-inovasi apa yang harus kita lakukan nantinya untuk bisa bersaing dengan industri-industri yang lainnya begitu kan ya. Jadi kita punya sesuatu hal yang jangan merasa bangga begitu kan ya. Oh, saya kan sudah ada di atas nih gitu ya. Perusahaan saya kan sudah apa namanya sustainable gitu kan ya. Artinya terus sudah enak aja jualan, tapi terus mereka terlena begitu. Ternyata ada perusahaan lain yang bangkit yang mereka juga ternyata lebih bagus gitu ya, dari sisi mutunya, dari sisi inovasi-inovasi yang mereka lakukan begitu, sehingga produk yang kita jual itu menjadi kalah bersaing. Nah, ini juga harus bisa memanage dengan baik gitu ya kondisi dalam sebuah industri tadi. Karena memang industri itu kita membicarakan dari hulu ke hilir gitu kan. Ya tidak bisa membicarakan hanya di hulunya saja atau di prosesnya saja atau di hilirnya saja, tapi menjadi satu kesatuan terintegrasi satu dengan yang lain. Nah, ini adalah permasalahan yang harus kita pahami begitu kan ya. Kalau kita bergerak di dalam sebuah industri dan memahami industri itu gitu kan ya, mau tidak mau kita bicara dari hulu ke hilirnya. Tidak hanya di prosesnya saja, tidak hanya di hulunya saja, dan juga tidak hanya di hilirnya saja. Itu yang harus kita perhatikan. Ini ada beberapa komponen yang bisa kita kembangkan begitu kan ya di dalam sebuah agroindustri. Yang pertama adalah organisasi, itu pasti. Organisasi itu suatu bentuk gitu kan ya. Mungkin sudah diajarkan organisasi itu adalah apa. Perusahaan itu dia adalah organisasi, baik industri kecil, rumah tangga ataukah menengah ataukah besar, itu suatu organisasi. Industri rumah tangga itu suatu organisasi gitu kan ya. Nah, maka nantinya sebuah organisasi yang dibentuk ini mereka kan punya beberapa bagian-bagian gitu kan ya. Semakin besar semakin kompleks. Nantinya bagian-bagian ini semakin banyak. Di manage gitu kan. Jadi kelola dengan baik. Artinya ini adalah job description masing-masing, ini siapa, ini apa yang kamu kerjakan, ini apa yang kamu kerjakan. Kalau ada yang memantau, artinya pekerjaan masing-masing itu tidak hanya sudah lepas tangan begitu, tetapi ada pemantauan gitu ya. Memantau dari apa yang dia kerjakan. Ada apa? Mengapa begini? Mengapa hasilnya kok menjadi berkurang? Mengapa hasilnya kok mutunya menjadi begini? Begitu kan ya. Ada apa dengan kamu dan seterusnya. Itu manajemen gitu kan ya. Kemudian ada mengintegrasikan antara satu divisi yang lain, ada yang mengintegrasikannya begitu. Jangan bergerak masing-masing. Kalau bergerak masing-masing itu terjadi kekacauan nanti di dalam organisasi. Nah, itu jadi organisasinya begitu kan ya, kita harus mengatur satu persatu organisasi dalam suatu kesatuan, kemudian memanagenya ya, mengatur satu persatu di dalam satu organisasi tadi. Kemudian bagaimana mekanismenya? Nah, mekanisme ini kayak SOP-nya lah begitu kan. SOP-nya bagian ini kayak apa? SOP bagian ini seperti apa? Jadi SOP itu tidak hanya SOP-nya prosedurnya hanya untuk produksi saja begitu ya, tetapi SOP di dalam pekerjaan pun itu harus ada SOP masing-masing. SOP-nya apa, ini apa, ini apa, ini apa, dan seterusnya. Jadi ada mekanismenya nantinya. Kalau kamu bekerja seperti ini, nanti hasilnya harus disampaikan ke sini. Hasil dari sini harus disampaikan ke sini. Jadi jangan ditutup, begitu kan ya. Karena kebanyakan per divisi pun menutup diri mereka, padahal satu perusahaan. Jadi harus ada yang nantinya yang manajemen apa yang bisa mengintegrasikan antara satu divisi dengan divisi yang lain, sehingga nantinya untuk bisa mengintegrasikan tadi itu harus ada mekanismenya. Mekanisme itu harus ada SOP-nya gitu kan ya. Sistem operation procedure. Jadi prosedur operasinya seperti apa sistemnya. Nah, ini yang harus kita buat. Sebenarnya tidak hanya di agroindustri ya, tetapi semua organisasi apa saja, apakah di pekerjaan kita begitu kan ya. Misalnya saya juga organisasi misalnya di pendidikan begitu. Itu ada mekanisme-mekanisme SOP yang harus dijalankan. Kalau tidak nanti kacau balau gitu kan ya. Jadi manajemennya nggak jalan gitu kan ya. Kalau nggak punya mekanisme. Nah, ini harus ada. Nah, kemudian juga sistem and procedure originating from production system. Ini untuk produksinya gitu kan ya. Bagaimana sistemnya, produksinya seperti apa yang mau yang diproduksi, mulai dari desain produknya, begitu kan ya. Oh, produk yang mau kita jual atau yang kita proses adalah yang kayak begini. Raw materialnya adalah ini, pekerjanya adalah ini. Itu sudah didesain dulu gitu ya. Sebelum kita membuat suatu manufacture, sebuah pabrik, sebuah industri gitu kan ya. Kita membicarakan bagaimana mendesain produk yang kita akan olah. Itu harus didesain dulu di awalnya. Sehingga oke, kita mau ini. Begitu kan? Tidak tiba-tiba, yuk kita buat ini, yuk kita kumpul baru diolah. Enggak. Tapi harus ada aturannya. Kita perlu ini, kita perlu ini. Itu sudah diatur dari awal. Gitu ya, kita mendesain sesuatu sistem gitu ya untuk produksi apa.
Nah, kemudian bagaimana juga penanganan pasca panennya, post harvest handling gitu kan ya. Jadi pasca panennya misalnya si bahan baku kita bisa jadi nantinya bahan baku kita proses sendiri, kita olah sendiri gitu kan ya. Bagaimana penanganan bahan baku ini setelah dipanen. Kemudian juga penanganan marketing and distribution gitu kan ya. Artinya pemasaran dan distribusi kita mau dikemanakan nih. Bagaimana sistem pemasarannya itu harus jelas. Kita tidak hanya produksi, tapi marketingnya nggak jalan gitu kan ya. Kita harus tahu, oh marketnya ini, oh pasarnya adalah ini gitu kan ya. Bagaimana cara mendistribusikannya? Kan kita tahu misalnya marketnya ke sini kan harus tahu distribusinya dong. Tidak hanya cuma marketnya ke pasar A, ke negara B, dia ke kota A, ke kota B. Kita juga ada sistem distribusinya. Bagaimana sistem distribusi ini jangan membuat si produk ini nanti malah bertambah mahal harganya gitu kan ya. Jadi seefektif mungkin gitu. Distribusinya bagaimana jalurnya? Menggunakan apa? Berapa banyak yang harus kita bawa? Berapa lama dia dibawanya? Nah, itu harus bisa menangani bagaimana cara mendistribusikannya. Memang marketing and distribution itu kan biasanya menjadi satu kesatuan gitu kan. Ya, jadi harus tahu caranya mendistribusikan yang kayak apa. Oh, ini ke sana, oh ini apa, ini apa, ini apa. Kemudian juga di dalam distribusi itu ada sistem pergudangan yang harus dibicarakan. Jadi harus itu pergudangan berhubungan dengan bagian produksi, bagian perencanaan, pergudangan berhubungan dengan bagian marketing, dan juga berhubungan dengan bagian distribusi. Ini harus bisa sistem ini yang harus kita jalankan satu persatu. Begitu ya. Nah, ini bisa dipelajari nantinya gitu ya untuk bagaimana marketingnya dan bagaimana distribusi yang harus kita lakukan. Nah, kemudian harmonisasi gitu kan ya untuk pengembangan secara integral. Ya tadi itu kan terintegrasi gitu kan ya. Ini tetap harus ada. Jadi jangan sampai kita berbicara sendiri masing-masing, bekerja masing-masing. Itu oleh karena itu kan sering meeting, pertemuan ini, pertemuan itu gitu kan ya untuk membicarakan kondisinya. Dan bagian manajer pun atau tidak hanya supervisor yang harus disuruh ke lapangan, bagian manajer pun dia harus ke lapangan gitu. Oh ini kayak apa, ada apa, itu harus tahu gitu ya kondisi dari para buruhnya gitu kan ya. Dan buruhnya pun tahu siapa pimpinannya, kadang-kadang si buruh nggak tahu pimpinannya adalah siapa gitu ya. Kemudian juga harus ada pengembangan ini, knowledgeable and skill human resources. Jadi yang namanya sumber daya manusia. Itu tidak hanya, udah saya bekerja selesai. Katakanlah misalnya saya sudah S3 nih. Saya bilang kalau saya tidak ikut seminar, tidak ikut pelatihan, tidak ikut sana-sini, nggak ada artinya S3-nya saya. Begitu kan ya. Nggak ada artinya, karena yang namanya suatu knowledge, namanya pengetahuan, itu saat dari hari ke hari itu berkembang. Kita menulis, kita membaca, itu mengembangkan sesuatu. Nah, sama dengan yang namanya knowledge and skill dari seseorang, misalnya human resources yang ada di dalam sebuah perusahaan pun, itu tidak hanya bagian level manajemen aja gitu ya, manajer-manajer atau supervisor saja, tapi juga bagian buruh itu harusnya mereka juga dilakukan misalnya pelatihan apa begitu ya, sehingga knowledge dan skill-nya juga semakin bagus begitu, sehingga menjadi orang-orang yang terlatih pada saat dia mengerjakan sesuatu gitu. Ini yang harus kita pikirkan begitu. Yang namanya pengetahuan itu tidak hanya berhenti setelah selesai S3 udah selesai, nggak ada artinya. Saya mungkin selesai S3 berapa puluh tahun ya, sekitar ini 14 tahun, 15 tahun yang lalu. Itu kata saya nggak ada artinya kalau misalnya saya tidak mengembangkan ini dan itu. Gitu ya. Sama dengan itu level S3 yang sekolah gitu ya. Bagaimana dengan para buruh yang mereka juga harus punya pengetahuan yang baru begitu kan ya, disegarkan. Jadi harus juga ada yang bagaimana kita mengembangkan itu, jangan sampai bahwasanya human resources itu ditinggalkan. Ya udah kamu bekerja, udah nggak ada pengembangan itu harus ada ya, develop ya, itu harus ada. Tidak hanya yang developnya itu hanya produknya saja gitu ya, tidak, orangnya pun harus bisa kita develop juga, kita kembangkan. Kemudian renewable natural resources. Kita mengharapkan memang bahan baku yang kita gunakan itu adalah bisa didaur ulang, bisa diperbaharui ya, renewable gitu ya, itu harus. Yang kita bagaimana memikirkan ini adalah berapa berapa lama umurnya, produktifnya gitu kan ya. Kemudian oh ini sudah berapa lama dihilangkan, ini diganti lagi yang baru. Ada satu yang saya pernah kunjungi gitu kan ya. Kayak sekedar singkong biasa gitu kan ya. Kalau orang kan singkong menanam udah habis tanam lagi gitu ya. Nah, ada suatu kampung di dekat Bandung, sekitar Cimahi lah begitu kan ya. Nah, maka ternyata mereka memang makanan sehari-harinya adalah singkong, bukan makan nasi. Padahal itu kan dekat kota Bandung gitu ya. Ternyata bagaimana mereka menyediakan singkong untuk ada setiap harinya. Jadi petakan ini ditanam hari ini, petakan ini besoknya sebelah sini, besoknya sebelah sini.
akhirnya mereka mempunyai satu banyak petakan yang beda umurnya. Jadi hari ini dipanen gitu kan, yang besoknya dipanen sebelahnya gitu ya. Terus kayak begitu, kemudian ditanam lagi. Itu satu hal yang sederhana, ya memang itu kecil gitu ya, tapi bisa dicontoh gitu ya. Bagaimana kita yang skala besar pun harusnya juga begitu gitu kan ya. Artinya suatu sumber daya alam yang bisa kita perbaharui gitu ya. Jadi selalu sustainable adanya. Nah, ini yang harus dipikirkan kalau misalnya kita membicarakan bahan bakunya harus tetap ada terus menerus gitu ya. Jadi kita tidak ketar-ketir gitu. Bagian produksi ada bahan bakunya enggak? Oh, enggak ada bahan bakunya, nanti 3 hari baru ada, udah baru produksi yang kayak begitu gitu kan ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kita kurangi atau kita minimalisasi gitu ya dalam suatu agroindustri, itu hal yang harus kita pikirkan. Tidak hanya prosesnya saja, tidak hanya juga tenaga kerjanya saja, tetapi juga bahan baku yang kita gunakan untuk proses itu juga dipikirkan, marketingnya juga harus dipikirkan begitu kan ya. Nah, selain itu nanti yang terakhir technological master. Jadi kita punya master teknologinya apa. Dan master teknologi ini memang ada yang baku sudah begitu ya, tapi kan terus dikembangkan, develop gitu kan. Jadi harus kita kembangkan apa yang kekurangannya ada di sini, dikembangkan lagi, dikembang. Nah, itulah di mana ada link antara perusahaan dengan perguruan tinggi, begitu ya. Artinya bisa jadi nanti di dalam perusahaan itu dia perlu perguruan tinggi untuk melakukan penelitian ini nih, bagaimana nih permasalahan ini bisa nggak dikembangkan atau di apa namanya diselesaikan begitu ya. Walaupun di dalam sebuah perusahaan biasanya kan ada bagian R&D-nya, research and development-nya begitu kan ya. Tapi bisa jadi nanti boleh saja ada link antara perguruan tinggi begitu kan ya dengan perusahaan gitu kan. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk bisa mengembangkan yang namanya agroindustri gitu kan ya, untuk bisa dia sustainable, berkelanjutan dan seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa memahami hal itu gitu kan ya. Ini satu persatu memang bisa dibahas gitu kan ya. Tapi ini kita bicaranya secara global begitu kan ya. Untuk lebih memperdalamnya silakan Bapak-bapak untuk bisa mengamati satu persatu tentang hal ini. Oke. Nah, ini beberapa permasalahan untuk pengembangan agroindustri. Biasanya kita bicara biophysical resources gitu kan ya, apakah airnya, tanahnya gitu kan ya, produksinya, jumlah mutunya gitu ya dari raw material. Itu adalah satu permasalahan memang. Biophysical resources-nya. Kemudian kualitas dari human resources. Iya, bagaimana kita ingin mendapatkan sesuatu hal berkualitas seluruhnya itu memang agak sulit gitu kan ya. Tapi bisa dibentuk asalkan ya tadi bagaimana kita membentuk manusia-manusia Indonesia untuk menjadi orang-orang yang berkualitas. Begitu. Ini memang tugas mungkin kalau ini tugasnya orang pendidikan bukan, mungkin salah satunya tugasnya kami bukan begitu kan ya untuk mendidik ini. Ini memang luar biasa sulit sekali untuk bisa mengubah apa ya cara berpikir, kemudian juga tantangan untuk era-era pada saat ini ya, di mana yang namanya gadget itu luar biasa untuk bisa membentuk human resources yang mereka benar-benar ingin mengetahui, ingin bekerja begitu ya untuk bisa merubah kehidupan ini. Nah, ini yang menjadi tantangan luar biasa untuk bisa menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas sesuai yang kita harapkan begitu ya. Tapi bisa dibentuk begitu. Karena bukan berarti tidak bisa dibentuk. Bisa kita bentuk, tetapi ya tadi kita nggak bisa bekerja sendirian, tapi sistemnya yang harus kita rubah. Nah, kemudian institusi, gitu kan ya, artinya institusi di sini kita bicara tentang organisasi dari perusahaan itu sendiri, bagaimana caranya mereka untuk bisa mengembangkan, begitu kan ya, industri yang mereka kelola. Jadi institusi ini kan si perusahaannya, kemudian organisasinya seperti apa, orang-orang di dalamnya bagaimana, integrasinya seperti apa, manajemennya bagaimana, mekanismenya seperti apa, begitu ya, itu adalah kita bicara institusinya. Nah, kemudian technological application, begitu kan ya. Ini memang kalau secara teknik gitu kan ya, kita bicara teknik rekayasa mungkin untuk Indonesia masih sangat terbatas gitu kan ya. Kebanyakan kita kan punya mendapatkan itu kan dari hasil apa namanya ya, apalagi ditemukannya komputerisasi begitu kan ya, itu kan kita biasanya mengimpor dari luar begitu kan ya, khusus untuk teknologinya, khusus untuk mesinnya begitu kan ya. Tapi sebenarnya kita bisa mengembangkan hal ini, bagaimana technological application-nya ini yang kita harus apa namanya sinergikan ya satu dengan yang lainnya gitu kan ya, agar berkembang di Indonesia. Ini mungkin jadi satu permasalahan besar begitu kan ya. Kebanyakan kita mengambil teknologinya bukan dari Indonesia, tapi teknologi dari luar begitu ya, kita masukkan ke Indonesia. Kemudian supporting sistemnya, baik ini juga harus ya kita bicara supporting system.
itu baik kebijakan yang ada dalam sebuah negara, investmentnya, investasi apa yang bisa kita masukkan begitu kan ya, kemudian infrastrukturnya, ya, kemudian kapitalnya, modalnya, kemudian pasarnya, bagaimana market informationnya, dan juga status kepemilikannya, the belonging status gitu kan ya. Nah ini yang menjadi menjadi permasalahan kalau kita perhatikan di dalam supporting system ya, di dalam pengembangan agroindustri. Nah hal-hal ini bisa kita gali masing-masing di dalam suatu industri gitu kan ya. Apa saja yang menjadi troubles-nya gitu ya, apa saja yang menjadi permasalahan-permasalahan terjadi. Nah, ini kita bisa lihat gitu kan ya, untuk bisa mengembangkan, maka ada beberapa nanti model-model begitu ya di dalam pengembangan agroindustri tadi. Nah, artinya kita bisa melihat permasalahan apa yang terjadi begitu kan ya, seperti yang sudah saya sampaikan di depan begitu kan ya. Nah, ini beberapa model untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, kemudian kita mengembangkan ya agroindustri yang sifatnya berkelanjutan di Indonesia. Pertama adalah strategic alliance, artinya kita bicara ini misalnya orang yang terjadinya aliansi atau kolaborasi gitu kan ya, antara dua ataukah lebih beberapa bisnismen gitu ya. Oh saya punya modal ini, oh saya mau bisnis ini, mereka bergabung jadi satu, itu boleh gitu ya untuk mengembangkannya. Artinya mereka melihat bahwasanya oh banyak sekali nih raw material begini gitu kan ya, desain produk mereka adalah begini. Tapi bagaimana cara pemodalannya? Oh ya udah kita aja apa namanya, kita gabungkan nih modal-modal kita gitu kan untuk menjadi sebuah industri, dan mereka akhirnya bergabung, beraliansi, berkolaborasi begitu ya. Ini bisa jadi juga bentuk yang gaya begini ada dikembangkan begitu kan ya. Saya bilang ada, bukan berarti seluruhnya. Tapi ada mengembangkan bahwasanya bagaimana mereka mengembangkan model dari agroindustri yang mereka lakukan, itu modelnya adalah kolaborasi beberapa orang begitu ya, menjadi satu hal ada di dalam satu bisnis tertentu gitu ya, usaha industri tertentu, dan mereka mengembangkan hal yang demikian. Nah, kemudian juga yang kedua adalah partnership atau sifatnya adalah kemitraan. Jadi kita bermitra. Misalnya ada dua kelompok kah gitu kan ya, ataukah lebih begitu kan ya. Artinya mereka nantinya satu dengan yang lain saling bekerja sama. Oh kamu menggunakan ini, saya melakukan ini, begitu ya, bermitra, misalnya bermitra. Nanti saya ini ya, kita berhubungan satu dengan yang lain, kelompok A dengan kelompok B misalnya begitu. Kamu industrinya mengolah apa? Itu kan biasanya mitranya gitu ya. Mitra dagang saya, mitra dagang boleh, ataukah mitra dalam bisnis saya itu adalah siapa? Misalnya, oh kamu menyediakan bahan baku ya, nanti saya yang prosesnya begitu kan. Nanti ada lagi yang lainnya mitranya, oh kamu yang memasarkannya gitu kan. Tapi sifatnya adalah kemitraan, gitu ya. Jadi di sini sifatnya adalah kemitraan, begitu kan ya, kemitraan satu dengan yang lainnya yang dia hanya bermitra saja untuk bisa kamu menghasilkan bahan baku, tapi di antara mereka begitu ya, kemitraan ini ada satu kelompok yang memproduksi, satu kelompok untuk menghasilkan, kemudian satu kelompok lagi untuk memasarkan. Itu bisa nanti bermitra satu dengan yang lainnya untuk melakukan kemitraan ini atau menggunakan partnership ini gitu ya, itu bisa. Dan seperti itu juga boleh begitu kan ya, antara kelompok, karena mereka merasa kalau sendirian melakukan usaha ini kayaknya tidak mampu begitu ya, sehingga mereka bermitra dengan si A untuk menghasilkan produknya, si B untuk menghasilkan raw materialnya, yang satunya yang si C misalnya, kelompok yang C-nya untuk melakukan bagian marketingnya. Maka itu bisa dengan kemitraan yang begitu di antara kelompok-kelompok ini saling bermitra. Begitu ya. Kalau tadi kan berkolaborasi menjadi sebuah perusahaan. Gitu ya, yang untuk yang bagian yang pertama. Bagian kedua ini adalah kemitraan. Ya, jadi bermitra dengan siapa dia, begitu kan ya. Jadi bisa jadi juga bermitranya itu dia hanya punya pengetahuan atau kapital, begitu kan ya. Nanti bermitra dengan siapa, nanti saya bantu kamu bilang modalnya, begitu ya. Karena satu dengan yang lain nanti mirip-mirip, gitu kan ya, untuk model-model agroindustri. Yang ketiga, nah ini juga ada ya, artinya plasma inti, gitu kan ya, kita melakukan kemitraan. Nah ini biasanya perusahaan-perusahaan besar, gitu kan ya, mereka nantinya menjadi core companies-nya gitu ya, artinya core dari perusahaan itu, inti dari perusahaan itu. Dia memproduksi gitu kan ya, suatu produk tertentu, dia besar. Nah, ternyata nanti ada beberapa plasma inti yang dia bisa gunakan untuk bisa penyuplai bahan baku. Itu kan biasanya plasma itu penyuplai bahan baku.
Yang bisa jadi mereka tidak terlalu concern si perusahaan besar ini gitu ya, yang menjadi core intinya, core dari companies-nya gitu kan ya, artinya dari si perusahaannya gitu ya untuk memproduksi dan segala macamnya. Nah, kemudian nantinya ada farmers-nya gitu kan ya. Nah, menjadi partner dia begitu kan. Ini kan kemitraan juga, tapi sifatnya adalah plasma. Jadi kelompok-kelompok gitu kan ya, kelompok-kelompok petani kah begitu kan ya, ataukah nanti beberapa partner grup mereka begitu ya, kemitraan-mitra kelompok mereka yang nanti bisa menjadi plasma gitu kan ya. Dan satunya adalah si perusahaan intinya gitu ya, saling bekerja sama, saling bermitra satu dengan yang lainnya. Jadi ada perusahaan intinya, kemudian ini ada plasmanya. Kalau yang kedua itu sifatnya adalah partnership biasa. Ada perusahaan gitu kan ya. Jadi tidak ada perusahaan intinya, nggak ada. Tapi perusahaannya mungkin selevel. Tapi ini menyediakan ini menyediakan itu. Bedanya itu antara yang nomor dua, yang partnership saja dengan plasma core partnership gitu kan ya. Itu bedanya di situ. Ya ini juga banyak yang kita lakukan begitu ya. Bagaimana sebuah perusahaan bisa jadi dia tidak bisa menyediakan bahan baku secara keseluruhan gitu kan ya. Dia menggunakan plasma-plasma mereka yang kamu harus menanam ya, kamu harus menyediakan ini ya, kayak begitu gitu kan ya, jangan sampai nanti mereka tinggalkan lagi juga gitu kan, akhirnya si perusahaan intinya nggak bisa berproduksi. Nah ini harus ada kerjasama mereka gitu kan ya. Nah kemudian yang keempat itu adalah ini kalau trade-nya ya, perdagangan kalau ini kemitraan dari perdagangan. Jadi bisnisnya itu berhubungan dengan skema untuk bisa nantinya itu adalah apa namanya di dalam proses pemasarannya gitu kan ya, jadi dalam marketingnya gitu. Jadi antara satu grup bisnis gitu kan ya, nanti dia bermitra dengan si pemasarnya itu juga ada. Artinya ada suatu perusahaan yang mereka itu tidak mempunyai divisi sendiri untuk bagian marketingnya, distribusinya mau kemana, mereka nanti bekerja sama partner bermitra dengan misalnya ada memang khusus perusahaan yang hanya dia bergerak dalam bidang distribusi saja, itu juga ada gitu ya. Nanti kami apa namanya memproduksi suatu produk gitu kan ya, nanti kami pasarkan ya lewat kamu gitu kan. Jadi dia bermitra dengan itu. Jadi di sini adalah partnership-nya melalui suatu hubungan perdagangan. Jadi dia menitipkan barangnya gitu kan ya, produksinya kepada si distribusi A begitu ya, atau marketnya siapa, trade-nya kemana gitu kan ya. Nah itu adalah di sini yang namanya trade partnership-nya ini ya, skema itu yang mereka lakukan. Bisa jadi yang ini juga ada begitu kan ya. Nah, ini yang menjadi yang bisa kita amati begitu, bagaimana untuk bisa industri ini bisa berjalan terus. Nah, kemudian juga ada bisa jadi koordinasi antara beberapa operasional. Jadi sini ya skemanya itu adalah beberapa bisnis gitu ya, berhubungan satu dengan yang lainnya, berpartner, dia bermitra gitu kan ya. Nah, di sini misalnya ada yang menyediakan tanah, fasilitas, atau tenaga kerja, begitu kan ya. Kemudian nanti ada juga perusahaan partnernya itu menyediakan yang namanya apa, misalnya keuangannya ataukah modalnya gitu kan ya. Kemudian juga manajemennya, bagaimana produksinya, begitu ya. Kemudian juga nanti untuk menangani juga berbagai macam proses untuk operasinya bagaimana dan seterusnya. Nah ini juga bisa yang seperti ini gitu kan. Ya, artinya mereka apa namanya ini hampir mirip yang ini ya. Jadi agribusiness operational koordinasi ini hampir mirip yang seperti ini. Kayak sifatnya yang partnership begitu ya. Jadi yang sifatnya adalah partnership gitu kan ya, di kemitraan. Nah, tetapi di sini nantinya kalau partnership itu benar-benar dia perusahaan kecil-kecil begitu kan. Tetapi nanti di sini adalah dia berbisnis dalam hal yang dia bisa jadi bukan perusahaan. Jadi perusahaannya hanya satu, tetapi nanti ada bisnis yang mereka hanya menyediakan ini gitu kan ya. Saya hanya menyediakan tanah, fasilitas dan ini saja. Oh, kamu menyediakan ini gitu ya. Jadi memang ada sedikit berbeda dengan yang kemitraan. Kalau kemitraan itu benar-benar mereka punya perusahaan sendiri masing-masing gitu. Nah, kemudian juga ada yang sifatnya agroindustrial cooperative scheme. Ini seperti apa ya, kayak koperasi gitulah, gitu ya, di mana tujuan mereka adalah untuk apa namanya, memenuhi kesejahteraan dari para anggota yang ada di dalamnya, begitu ya. Jadi mereka bekerja sama gitu kan ya, satu dengan yang lainnya gitu. Beda yang dengan yang aliansi atau kolaborasi bisnismen. Kolaborasi itu orang-orang yang bekerja, dia bekerja di situ gitu kan. Jadi mereka satu usaha di situ. Tapi kalau di sini ini lebih kepada kooperasi
ya kooperatifnya kerjasama itu lebih kepada kooperasi gitu ya, untuk bisa apa namanya, mereka bekerja sama satu dengan yang lainnya, bekerja begitu. Bisa jadi mereka awalnya mungkin modalnya sangat kecil sekali, bisa jadi juga nggak punya modal, mungkin pinjam di mana, setelah mereka bekerja sama pinjam modal di mana gitu kan ya, kemudian mereka digunakan untuk hasilnya nanti untuk kesejahteraan dari anggota-anggota yang ada di dalam koperasi itu. Nah, kemudian yang ketujuh, ini bisnis group scam gitu ya. Nah, ini dia lebih mensinergikan kepada suatu industri kecil yang mempunyai misalnya suatu bisnis atau industri gitu ya, di industri kecil. Kemudian ternyata dia bergeraknya sangat bagus sekali. Nah, nantinya dari industri kecil ini gitu kan ya, dia bisa nantinya menjadi suatu yang lebih besar lagi kekuatannya begitu ya, dengan suatu bekerja sama dengan suatu grup di dalam industri yang besar. Saya contohkan ya. Misalnya Unilever. Unilever itu adalah bisnis group scam. Artinya di dalam Unilever itu kan satu perusahaan. Di dalam Unilever itu perusahaannya kecil-kecil banyak sekali gitu kan ya. Dia menamakan dirinya adalah Unilever gitu. Tapi sebenarnya di dalam penggerak Unilever ini itu banyak industri-industri kecil yang dia mensupport gitu kan ya, si industri Unilevernya, kemudian si Unilever pun tersupport gitu ya dengan ada industri ini. Saya contoh. Mungkin bapak-bapak tahu dengan ini pakai kecap bango gitu ya. Jadi kecap bango itu kan satu industri kecil. Awalnya industri kecil dia gitu kan ya. Mungkin levelnya agak lebih menengah nantinya gitu kan kelamaan. Tetapi dia mempunyai kesulitan dalam hal distribusi, dalam hal pemasaran. Kemudian ternyata karena kecap bango ini adalah kecap yang paling enak di seluruh Indonesia gitu kan ya. Ini saya buka-bukaan saja pada waktu dulu. Kalau sekarang udah disaingi oleh ABC karena untuk menggunakan kedelai hitam gitu kan ya. Ataukah kedelai sedap itu kan juga tersaingi karena dia juga menggunakan kedelai hitam juga. Dulu kan hanya Bango yang menggunakan kedelai hitam. Nah, maka dari situ ternyata dia Unilever melirik Bango gitu. Bango juga senang gitu ya pada saat ayo dong, ya, kayak diakuisisi lah kayak begitu ya oleh Unilever begitu. Yuk kita kembangkan. Nah, ini samalah kayak begini gitu kan ya. Jadi mensinergikan untuk beberapa kekuatan-kekuatan kecil menjadi sebuah industri yang besar kekuatannya. Itu sebenarnya yang mereka melakukan itu. Wings Food juga begitu ya, mungkin saya sebutkan saja Wings Food gitu kan ya, Unilever, kemudian apa lagi ya, Indofood mungkin iya juga begitu ya. Jadi beberapa industri kecil mereka gabungkan, mereka tarik ikut dengan mereka akhirnya menjadi besar begitu kan ya, dan itu mereka juga melirik industri-industri kecil yang memang potensial gitu kan ya, yang bagus mereka ikut, mereka tarik yang seperti itu. Banyak kok industri kita itu sebenarnya yang ini ya, bisnis group skemanya gitu kan ya, artinya dari industri kecil mereka tarik, mereka rekrut jadi satu, akhirnya mereka berproduksi, ada yang memasarkannya di mana gitu kan, dan seterusnya. Nah, ini yang ketujuh yang banyak. Yang kedelapan, networking skema. Nah, ini adalah jejaring. Ini industri-industri berjalan, lebih kepada industri yang lebih besar gitu kan ya, jejaring mereka begitu ya, jejaring untuk di dalam suatu hal untuk memproduksi begitu ya. Ini networkingnya untuk kerjasama gitu kan ya, untuk saling bersinergi kekuatan satu dengan yang lainnya. Ini memang agak mirip kayak partnership, juga mirip ya kayak kayak kemitraan yang kayak begitu, tapi ini industri besar networking ini gitu ya. Artinya mereka bisa jadi nanti punya jejaringnya untuk produksinya di mana-mana, jejaring untuk apa namanya pemasarannya di mana-mana begitu kan. Jadi mereka punya networkingnya. Oh, ini adalah pasarnya di sini. Ini mereka saling bekerja sama di dalam hal itu begitu ya. Tapi ini konteksnya biasanya untuk networking ini lebih kepada industri yang besar. Gitu. Jadi karena itu yang di sini dikatakan equal apa namanya prinsipnya itu adalah kemitraan yang sama. Levelnya adalah sama. Begitu ya. Jadi seperti itu kondisinya. Itu yang ke-8, sedangkan yang ke-9 itu adalah independent business. Ini banyak juga ya industri yang dia berdiri sendiri saja gitu kan ya, bukan yang tadi itu melakukan networking atau menggunakan yang bisnis group scam, juga tidak gitu kan ya. Tapi mereka udah bekerja sendiri, menghasilkan sendiri, memasarkan sendiri, jadi perusahaan mereka sendiri. Bisa jadi memang kalau kita tilik-tilik nanti adalah industri yang seperti ini gitu ya. Tapi memang ini harus mempunyai kekuatan modal begitu ya, mempunyai kekuatan organisasi, mempunyai kekuatan manajemen yang bagus sehingga mereka bisa berdiri sendiri tanpa digempur oleh pihak luar begitu kan ya. Jadi independent business activities. Sebenarnya juga yang independent business ini bisa juga industri kecil ya, industri menengah gitu kan ya, atau industri rumah tangga juga bisa independent business. Jadi bukan hanya skala besar. Begitu ya. Jadi mereka berdiri sendiri. Begitu kan, bisa yang kecil bisa pun yang besar. Nah, ini
yang bisa saya sampaikan untuk strategi pengembangan begitu kan ya untuk agroindustri agar nanti bisa berkelanjutan. Jadi faktor-faktornya apa saja, kemudian bentuk-bentuknya atau model-model networking ataukah nanti industri seperti apa yang bisa kita menjadikan suatu industri yang bisa berkelanjutan. Ini bisa dipilih atau kita juga bisa mengamati industri-industri yang ada pada saat ini. Nah, disinilah nanti bagaimana ini beberapa ya kita bisa mengembangkan begitu kan ya peluang-peluang gitu kan ya untuk bisa mengembangkan komoditas-komoditas ini untuk menjadi industri yang berkelanjutan. Mungkin di sini ada kopi, ada teh, ada fat quality oil, nutmeg oil, rice, rubber palm, kakao, clove, etc., etc., etc. Yang lain dan segala. Ini yang kita harus kembangkan. Kita punya yang seperti ini. Saya kalau paham mungkin nanti yang lain saja bicara rubber, karet. Indonesia itu adalah penghasil karet. Dulu mungkin lawannya adalah Malaysia. Yang sekarang itu yang jadi dikembangkan. Orang kan yang disuplai oleh Indonesia itu kan kebanyakan adalah setengah jadi. Keram rubber itu kan setengah jadi. Belum dibuat industri ban mungkin sangat-sangat sedikit di Indonesia. Begitu kan ya. Kita bicara bahwasanya bahan baku dari pohon Hapea brasiliensis begitu kan ya dengan lateksnya itu nanti diolah menjadi berbagai macam olahan apakah rubber smoke seed, apakah menjadi keram rubber gitu kan. Itu yang diekspor kan itu saat ini. Nah, ternyata pihak luar, pihak asing yang mereka membuat ban tadi gitu kan ya. Mereka berpikir, "Oh, udah nggak usah deh kita mengimpor barang setengah jadinya dari Indonesia begitu kan ya. Kita buat saja deh nanti rubber atau lateksnya itu gitu kan ya dari yang sintetis. Nah sekarang itu yang kenapa jadi lateks itu gitu ya atau koagulumnya itu harganya menurun itu diakibatkan bahwasanya banyak para pengimpor gitu kan ya rubber atau karet dari Indonesia yang itu mereka itu mulai mencari bagaimana untuk membuat lateks secara sintetis. Nah, ini yang menjadi gempuran yang luar biasa, begitu kan ya. Bagaimana itu? Jadi artinya kita juga harus membuat jangan barang setengah jadi. Bagaimana kita membuat industri ban sendiri gitu ya, vulkanisasi sendiri di Indonesia. Walaupun saya bilang Goodyear kan ada di Indonesia begitu kan ya. Tapi kan banyak ban-ban yang diolah bukan dari Indonesia sebenarnya yang disuplai ke Indonesia. Padahal Indonesia berapa banyak menggunakan mobil, menggunakan kendaraan bermotor. Itu kan ban semua tuh yang diolah. Kita kan kebanyakan dari ekspor hasil banyak itu dari ekspor. Nah ini yang harus kita kembangkan, gitu ya. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.